Banyak sekali dari kita kaum muslimin wal muslimat hari ini mereka melaksanakan hari raya Idul Adha tapi belum mengetahui atau bahkan tidak mau tahu akan hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari perayaan Idul Kurban ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dahulu menjadikan momentum Idul Adha adalah momentum silaturahmi, momentum saling berbagi kepada sesama, khususnya tetangga terdekat kita, di mana mungkin tetangga kita jarang sekali kita berikan kebaikan atau berikan sesuatu, maka Idul Adha ini menjadi kesempatan kita untuk bisa berbagi kepada saudara terdekat kita, keluarga kita, dan tetangga terdekat kita. Di antara hikmah dan pelajaran yang harus kita ketahui pada hari raya Idul Adha adalah yaitu hari raya Idul Kurban, di mana hari raya Idul Kurban mengingatkan kita akan sebuah peristiwa dan sejarah yang begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sejarah ini di dalam Al-Qur'an, salah satunya di dalam Quran surat As-Saffat di ayat 99 hingga 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibu ila rabbi sayahdin rabbi habli minas solihin falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim suatu hari pergi dan mengadu kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh untukku ya Rabb." Kemudian Allah menghadiahkan Nabi Ibrahim dengan seorang putra yang soleh dan taat. Siapa beliau? Nabi Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu si'ya, tatkala Nabi Ismail tumbuh dewasa, remaja, kemudian suatu waktu ayahnya bermimpi, hadirin sekalian. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku tersayang, sesungguhnya ayah semalam bermimpi diperintah oleh Allah Tuhan kita untuk menyembelihmu wahai anakku. Dengan tangisan dan kesedihan, badan bergemetar seorang ayah yang selama ini merindukan kehadiran anaknya. Ketika anaknya lahir, kemudian Allah memintanya untuk disembelih di hari itu juga. Kemudian sang anak dengan ketaatan dan kesolehannya, Nabi Ismail menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, wahai ayahku, jika itu perintah Allah kepadamu, maka lakukanlah. Mudah-mudahan engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang soleh dan orang-orang yang bersabar. Falamma tawallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mengangkat anaknya di atas sebuah kayu yang besar dan Nabi Ibrahim menyiapkan pisau yang tajam untuk menyembelih putranya, kemudian malaikat Jibril memberikan wahyu melalui telinga Nabi Ibrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu dan hari ini
kami akan balas kebaikan wahai Ibrahim, demikianlah kami membalas kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, ada beberapa hikmah dan pesan yang ada di dalam kisah bersejarah ini, khususnya ketika Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Yang pertama adalah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam mengajarkan kita akan nilai keikhlasan, di mana seorang ayah diperintah oleh Tuhannya untuk menyembelih orang yang dia cintai. Jangankan Nabi Ibrahim, hari ini mungkin kita, ketika kita diminta oleh Allah misalkan untuk menyembelih putra kita yang kita cintai, sudah barangkali tentu kita pasti akan menolak. Tidak kepada Nabi Ibrahim, beliau justru mentaati perintah Allah. Dan disinilah kisah Nabi Ibrahim mengajarkan kita akan nilai keikhlasan, di mana seseorang ketika beribadah kepada Allah tanpa disertai dengan keikhlasan mengharap ridho Allah, maka ibadah tersebut tertolak alias sia-sia. Maka mudah-mudahan hari ini jamaah semua yang hadir di Masjid Al-Hidayah ini, semuanya kita niatkan ikhlas mengharap ridho Allah, mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hikmah yang lain adalah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam mengajarkan kepada kita akan nilai-nilai kesabaran. Sabar adalah perkara yang amat berat. Orang ketika diberi ujian dan cobaan yang begitu berat, kemudian dia mampu bersabar, tidak mengeluh, bahkan tidak berhusnuzon kepada Tuhannya, maka Allah berjanji di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala tiada batas terhadap orang-orang yang bersabar. Dan yang terakhir adalah kisah Ibrahim dan Ismail mengajarkan kepada kita akan nilai-nilai ketaatan. Ingat hadirin sekalian, seseorang akan mudah mendapatkan tiket masuk ke dalam surga apabila dalam hidupnya dia mampu taat patuh kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW pernah memberikan sebuah kabar gembira kepada salah seorang sahabat. Kullu bani Adam yadkhuluna al-jannah illa man aba. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani dakhala an-nar. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda kabar gembira kepada kita, sesungguhnya seluruh Bani Adam kita hari ini akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasul, siapakah orang-orang yang tidak mau itu? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, Allah dan Rasulnya, maka dia masuk surga. Wa man asani dakhalan nar. Dan barang siapa yang tidak taat atau maksiat kepadaku, maka dia tidak mau, artinya tidak mau masuk surga. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Selanjutnya, ritual yang paling bersejarah yang ada di dalam Zulhijjah ini, khususnya pada hari ini, adalah ritual ibadah haji, di mana ibadah haji adalah salah satu rangkaian ibadah pelaksanaan di bulan Zulhijjah ini. Haji adalah ibadah yang sakral. Semua orang bisa berangkat haji, namun tidak semua orang mendapatkan kesempatan dan izin dari Allah untuk berangkat haji. Ada apa dengan ibadah haji? Apakah ibadah haji memiliki kemuliaan atau bahkan keistimewaan yang luar biasa sampai banyak dari kaum muslimin wal muslimat mereka menabung, mencicil atau bahkan mereka mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk bisa berangkat haji? Ternyata ibadah haji adalah ibadah terakhir di dalam rukun Islam. Jika seseorang sudah mengamalkan ibadah haji, maka telah sempurnalah dia sebagai seorang muslim. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Sesungguhnya Islam itu dibangun oleh 5 pondasi yang kuat. Yang pertama adalah syahadat,
sholat, puasa, zakat, dan yang terakhir adalah haji ke Baitullah.